Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiqul Umam. Saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan membahas perihal demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah, jika kita meruntut definisi dari Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Itu. Makanya demokrasi di situ harus berpihak seluruhnya, keuniversalannya kepada rakyat. Maka di situ akan terjalin demokrasi murni, demokrasi yang memang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri di dalam sebuah negara. Ketika semisal di dalam sebuah negara tidak melaksanakan definisi dari Abraham Lincoln tadi, maka patut dipertanyakan demokrasi yang sesungguhnya. Kemudian kontekstualisasi demokrasi apakah udah dilaksanakan di dalam negara Indonesia sendiri? Sebenarnya di dalam Indonesia, di dalam negara kita sendiri, negara Indonesia tentunya, demokrasi sudah begitu diterapkan. Substansi dari demokrasi itu sendiri sudah diterapkan. Tetapi esensi daripada nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri bisa dikatakan memudar. Semisal ketika kita bahas soal demokrasi, udah ada beberapa yang udah telah diterapkan oleh negara kita. Semisal adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di situ sebagai perwakilan dari rakyat itu sendiri. Tetapi kemudian banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh DPR itu sendiri. Banyak ketidakpuasan masyarakat karena acuh tak acuhnya DPR ketika menanggapi respon di masyarakat. Banyak yang korupsi, banyak yang menyelewengkan dana dari masyarakat. Makanya aspirasi dari masyarakat itu sendiri kebanyakan hanya dengar melalui telinga kanan, kemudian keluar didengar melalui telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Kemudian ketika kita melihat studi kasus yang banyak marak terjadi tahun-tahun terakhir, seperti halnya kasus Setia Novanto yang menggelapkan dana dari masyarakat itu sendiri. Kemudian udah beberapa kali Setia Novanto diringkus oleh aparat, oleh KPK, tetapi di situ sempat ditahan juga, tetapi kemudian Setia Novanto kembali melakukan pelanggaran hukum, yaitu korupsi tadi. Makanya akhirnya Setia Novanto dibekuk dalam sel sampai kurang lebih 15 tahun gitu. Tetapi yang diherankan, banyak sekali kasus-kasus ketika para koruptor yang ada dalam sel memiliki fasilitas yang begitu istimewa di dalamnya. Seperti kita lihat vlog di dalam YouTube channel Mata Najwa, ketika dia mengunjungi sel saat itu, dia bertemu dengan Setia Novanto yang ketika itu sedang, kalau nggak salah itu apa, saya lupa, kalau nggak salah itu lagi fitness kayak gitu. Di ruangannya ada fitness, ada meja fitness, ada juga buku-buku di sana. Oh ya, diistimewakan. Beda dengan para maling-maling kecil yang di masyarakat, yang mungkin jika kita bandingkan kekeliruan, kesalahan masyarakat kita dengan para koruptor, itu berbanding jauh. Tetapi kemudian kenapa kok bisa sel di dalam negara Indonesia terhadap para koruptor itu lebih
lebih bagus, lebih difasilitasi. Itu yang perlu dipertanyakan. Makanya nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri kemudian teralienasi dengan studi kasus seperti itu. Negara lebih memihak kepada para koruptor, para DPR dibandingkan dengan rakyatnya itu sendiri. Gitu. Tetapi kemudian apa sebenarnya, apakah ada hubungan perihal demokrasi dan juga Islam itu sendiri? Jika kita telah lebih jauh, sebenarnya udah cukup ada hubungan ya. Meskipun jika kita runtut lagi, ada sedikit ketidaksinambungan dalam akidah di dalam Islam dan juga demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Islam itu lebih menganut sistem monoteisme, artinya Tuhan yang lebih tahu. Tapi dalam aspek-aspek ajarannya, ketika kita melihat sistem syuro, sistem musyawarah di dalam masyarakat, di dalam Islam itu masih bisa dimusyawarahkan, tetapi ada ketidaksinambungan. Artinya di dalam demokrasi itu setiap individu bebas untuk memaparkan pendapatnya masing-masing. Tapi di dalam sistem syuro itu sendiri, setiap individu, setiap ulama harus memiliki kapasitas tertentu untuk kemudian bisa berpendapat dan mengeluarkan argumen. Makanya ketika kita lihat di dalam demokrasi itu sendiri, rakyat di dalam di suatu negara itu rata-rata tidak mampu memilih pemimpin yang baik. Kenapa? Karena orang yang memilihnya aja, rakyat itu sendiri tidak semuanya memiliki kapasitas yang signifikan dalam pemilihan itu. Makanya kemudian kalau ditarik ulur dalam Islam menekankan musyawarah. Artinya tetapi dalam artian setiap individu yang ingin, setiap ulama harus memiliki keahlian tertentu untuk kemudian bisa memaparkan, memberikan pendapatnya terkait dengan apapun, dimusyawarahkan. Itu kemudian titik temu demokrasi dan juga Islam. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.